Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Y. Iloha, mahasiswa semester 1, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Gorontalo. Baik, dalam video kali ini saya akan meresensi sebuah novel. Judul resensi yaitu pilihan di dalam pilihan. Judul buku Tajwid Cinta, Haduan dan Kafiyah. Penulis Lebah Ratih, genre buku romantis dan inspiratif, editor Erin L. Penerbit Sinar Kejora, tahun terbit 2017, tebal buku 288 halaman, 14 kali 20 cm, harga buku Rp45.000, ISBN 9786027440869. Lebah Ratih merupakan nama pena dari gadis sederhana berdarah Banjar. Nama asli dari Lebah Ratih adalah Nur Ratih, lahir di sebuah kota juang dan bersejarah, Sanga-Sanga pada 16 Juli 1991. Menyukai alam, ketenangan, dan petualangan, senang mengekspresikan imajinasi dan isi pikiran dalam rangkaian tulisan dan eksperimen yang terkadang membahayakan. Menamatkan pendidikan dasar hingga menengah atas di kota hujan Bogor. 3 tahun bermukim di pondok pesantren Al-Fajar Samarinda. Karya Lebah Ratih, Tajwid Cinta, Haduan dan Kafiyah adalah salah satu dari karya-karya beliau yang laris telah dibaca oleh para pecinta karya beliau. Alasan mengapa saya memilih novel ini untuk saya resensi adalah yang pertama, saya adalah tipe orang yang memang lebih menyukai membaca novel ketimbang membaca buku-buku yang lain. Kenapa? Karena dengan membaca novel saya merasa saya bisa lebih memainkan daya imajinasi. Hal tersebut membuat alur ceritanya terasa lebih real dan itu sangat menyenangkan. Yang kedua, judul dari novel ini sangatlah menarik, berjudul Tajwid Cinta, Haduan dan Kafiyah, jadi saya sangat penasaran dengan isi buku ini seperti apa. Novel ini bercerita tentang kehidupan, percintaan, dan bakti kepada orang tua. Cinta antara pria soleh yang merupakan aktivis kampus dan wanita solehah yang saling mencintai tetapi cinta itu belum sempat untuk diungkapkan. Sampai akhirnya pria ini dijodohkan dengan wanita yang dipilihkan ibunya. Mendengar perjodohan itu, pria ini sangat terpukul karena bagaimanapun hatinya telah dihuni oleh wanita solehah yang hanya dalam hitungan detik benar-benar mencuri hatinya. Tetapi dijodohkan dengan wanita lain yang bahkan ia belum mengenalinya. Karena bakti kepada ibunya, maka pria ini mengiyakan perkataan ibunya meski itu sangat menyakitkan. Sehingga perkataan ini keluar dari lubuk hatinya. Hatiku bagai tergores-gores silet tajam, menyeruak luka di dalam bongkahan hati yang siap pecah tak lama lagi. Silet tajam menggores tenggorokanku, benar-benar membuat nyawaku terpisah dari jasad yang masih membatu. Bagai menemui azal, nyawa terpisah dari jasad. Ketika dengan begitu menyakitkannya, akhirnya ku jawab, iya pada ibu. Lalu hari-hari penuh kejutan pun datang, konflik, air mata, dan banyak hal yang membuatnya bagai terlempar menyadari sekian banyak kejutan takdir dan kehidupannya. Berprasangka baik pada takdir Tuhan, bersyukur dan terobati luka jaminannya, atau menyesal dan semua berlalu tak akan ada penyelesaiannya. Ini takdir. Bahkan Adam dan Hawa tak memiliki pilihan ketika Tuhan menurunkannya ke dunia kan? Mereka bertaubat dan menjalani semua dengan senang hati, menciptakan surga kehidupan mereka sendiri, menjalani semua pada pilihan di dalam pilihan. Karena kita tak selalu bisa memilih takdir, tapi kita selalu memiliki pilihan untuk menghadapinya. Memang, untuk merelakannya sedikit banyak akan ada rasa ketidaksepenuhan ingin melakukannya, pun sama halnya dengan takdir. Namun dalam hal ini kita hanya punya pilihan untuk menghadapi, bukan justru memilih takdir itu sendiri. Bukan tentang apa yang kita mau terjadi saat itu, tapi takdir yang kita mau bisa jadi terjadi, bisa jadi datangnya nanti, setelah bertahun-tahun lamanya, bahkan di waktu yang lebih tepat. Kelebihan dari novel ini adalah diksinya yang sangat bagus sehingga saya telah dibuat jatuh cinta dengannya. Ditambah lagi, novel ini mudah dipahami dan sangat cocok dibaca oleh siapapun, mahasiswa khususnya. Karena di dalam novel ini mengandung banyak pelajaran yang dapat diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan. Dan novel ini juga menjunjung tinggi nilai moral kebaktian kepada orang tua khususnya kepada ibu. Di sisi lain juga terdapat kekurangan. Menurut saya pribadi, desain cover buku ini sangat bagus, tapi karena diberi gambar tempat tidur, maka ini menurut saya kurang pas. Karena ketika orang melihat dari covernya, kemungkinan besar akan timbul pemikiran yang tidak-tidak. Tetapi selebihnya buku ini bagus alur ceritanya dan tidak seperti yang terlihat dari segi covernya. Baik, mungkin hanya itu resensi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.